Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi peluang di matematika. Ini pelajaran kelas 11. Nah, salah satu subtopik bahasan pada materi peluang ini namanya kaidah pencacahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita cari tahu dulu apa itu kaidah pencacahan. Kenapa namanya kaidah pencacahan? Kaidah itu tata cara, cacah itu pencacahan itu menghitung yang menghasilkan bilangan cacah. Artinya hasilnya adalah bilangan, atau begini kira-kira definisinya. Nah, kaidah pencacahan itu adalah cara menghitung banyaknya suatu kejadian. Jadi ada suatu kejadian, kita hitung banyaknya kejadian tersebut. Nah, untuk menghitung banyaknya suatu kejadian, ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Metode menghitungnya, yaitu yang pertama, metode pengisian tempat, filling slot, bahasa Inggrisnya filling slot. Metode pengisian tempat. Jadi kita bisa menghitung banyaknya suatu kejadian dengan menggunakan metode pengisian tempat ini. Nanti akan kita pelajari caranya. Terus yang kedua, namanya metode permutasi. Metode permutasi dan temannya metode permutasi, yaitu metode kombinasi. Nah, pada materi kaidah pencacahan ini, kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghitung banyaknya suatu kejadian dengan tiga metode ini, yaitu metode pengisian tempat, metode permutasi, dan metode kombinasi. Sekarang kita bahas satu persatu. Metode pengisian tempat. Kenapa sih namanya metode pengisian tempat? Karena biasanya metode ini menghasilkan kotak-kotak. Terus kotak-kotak itu diisi banyaknya kejadian jika sumber kejadiannya itu berhubungan atau tidak berhubungan. Atau lebih jelas nanti sebentar kita bahas. Jadi metode pengisian tempat ini ada beberapa cara menghitungnya. Beberapa cara yang digunakan untuk menghitung pakai metode pengisian tempat. Pertama, biasanya dengan menggambar diagram arah. Terus yang kedua, dengan membuat tabel. Dan yang ketiga, dengan teknik pengisian kotak dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Itu yang tadi saya katakan. Jadi sebenarnya metode mencacah kejadian ini atau menghitung kejadian ini, kita menghitung kejadian yang diakibatkan oleh satu atau dua proses, di mana proses tersebut bisa berkaitan atau tidak berkaitan. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan dengan tiga metode tadi, pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk pengisian tempat sendiri, ada tiga cara, yaitu dengan menggambar diagram arah, membuat tabel, dan teknik pengisian kotak dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Khusus untuk aturan perkalian dan penjumlahan, bagaimana bedanya? Jadi, kita pahami dulu suatu bentuk kejadian. Untuk bisa menggunakan teknik-teknik itu, kita pahami dulu suatu bentuk kejadian. Ada kejadian yang namanya saling berhubungan. Maksudnya, antara kejadian yang satu, ada hubungannya dengan kejadian yang lain. Dua kejadian atau lebih dari dua kejadian yang satu berhubungan dengan kejadian yang lain, ada hubungannya. Terus kejadian yang lain lagi. Makanya kejadian-kejadian tersebut namanya saling berhubungan. Nah, ini definisinya kira-kira. Suatu kejadian yang dipengaruhi oleh dua hal atau lebih. Nah, contoh kasusnya begini. Arpan memiliki tiga baju berwarna putih
biru, dan oranye. Serta 2 celana berwarna hitam dan biru. Banyaknya cara Arpan memasangkan antara baju dan celana dikatakan saling berhubungan. Kenapa? Karena kejadian yang kita perlukan itu menghubungkan antara baju ini dan celana. Jadi mau bikin torang mau bikin satu pasang baju dengan celana, terus torang mau kombinasikan DP warna. Nah, antara baju dan celana itu saling berhubungan. Itu namanya kejadian saling berhubungan. Atau contoh berikut. Dalam pemilihan pengurus inti OSIS untuk posisi ketua, bendahara, dan sekretaris akan dipilih dari 10 orang siswa. Banyaknya komposisi siswa yang terpilih akan saling berhubungan karena diambil dari jumlah siswa yang sama, yaitu 10. Nah, maka prosesnya itu saling berhubungan. Kejadian memilih ketua, bendahara, dan sekretaris itu saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan, Sir? Karena ketua, sekretaris, dan bendahara itu dipilih dari 10 orang siswa yang ada tadi itu. Makanya kejadiannya namanya saling berhubungan. Terus bagaimana kejadian yang tidak saling berhubungan? Ini kejadian yang tidak saling berhubungan. Jadi misalkan Arpan memiliki 3 motor dengan merek Yamaha, Honda, dan Jialing. Terus 3 mobil dengan merek Toyota, Daihatsu, dan Dongfeng, serta 2 sepeda dengan merek BMX dan Ninjutsu. Nah, banyaknya cara Arpan ke sekolah dengan mengendarai salah satu di antara kendaraan itu namanya tidak saling berhubungan. Loh, kok bisa? Ya tidak saling berhubungan lah. Ketika Arpan ke sekolah kan cuma satu cara. Dia ke sekolah. Bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa juga naik sepeda. Jadi cuma salah satu cara di antara ketiga ini. Kalau Arpan naik motor, pasti dia tidak naik mobil dan sepeda. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau Arpan naik mobil, berarti dia tidak naik motor dan tidak naik sepeda. Tidak ada hubungannya dengan motor dengan sepeda. Kalau Arpan naik sepeda, berarti tidak ada hubungannya dengan naik motor dan naik mobil. Nah, ini yang namanya kejadian yang tidak berhubungan. Oke. Mungkin kalau bingung, nanti di kolom komentar boleh bertanya. Silakan bertanya. Nanti akan kita jelaskan. Nanti berjalan waktu mungkin akan lebih jelas. Nah, contoh soal. Ini definisinya, telat muncul. Suatu kejadian terjadi antara beberapa hal yang tidak saling berhubungan. Oke. Contoh penyelesaian masalah dengan metode pengisian tempat. Tadi kan 3 metode itu, pengisian tempat, terus permutasi, dan kombinasi. Nah, bagaimana penyelesaian masalah dengan pengisian tempat? Tadi kan ada 3. Bisa pakai diagram, bisa pakai tabel, bisa pakai kaidah perkalian atau penjumlahan. Nah, Arpan memiliki 3 baju berwarna putih, soal yang tadi nih. Dan 2 celana berwarna hitam dan biru. 3 baju berwarna putih, biru, dan oranye, serta 2 celana berwarna hitam dan biru. Banyaknya cara Arpan memasangkan antara baju dan celana dikatakan saling berhubungan. Hitunglah banyak kejadian pasangan baju dan celana yang dapat dilakukan oleh Arpan. Orang pakai metode pertama. Namanya metode menggambar diagram. Jadi baju terdiri atas putih, biru, dan oranye. Sedangkan celana terdiri atas hitam dan biru. Nah, kita gambar pasangan pertama. Pasangan pertama itu antara
putih ke hitam. Jadi baju putih, celana hitam. Pasangan kedua, baju putih, celana biru. Pasangan ketiga, baju biru, celana hitam. Pasangan keempat, baju biru, celana biru. Pasangan kelima, baju oranye, celana hitam. Terus pasangan keenam, baju oranye, celana biru. Jadi kalau begitu, berapa jumlah pasang yang mungkin? Tadi sudah dijawab, yang pasti adalah 6. 6 pasang bilangan yang mungkin. Putih hitam, putih biru, biru hitam, biru biru, oranye hitam, oranye biru. Nah, ini namanya menggambar diagram. Jadi kita gambar diagram komponen-komponennya, baru dihubungkan dengan panah-panah sesuai dengan pasangannya. Cara kedua, membuat tabel. Jadi bagaimana jika kita gunakan cara membuat tabel? Nah ini dia. Celana berwarna hitam dan biru, baju berwarna putih, biru, dan oranye. Baru kita masukkan pasangannya. Hitam, putih, hitam, biru, hitam, oranye, biru, putih, biru, 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 oranye, dan seterusnya. Ada berapa sama? 1, 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Sama dengan yang tadi. Jadi tetap caranya ada 6. Nah, itu cara yang kedua. Ini ingat kejadiannya masih saling berhubungan, dan biasanya cara dengan membuat tabel atau menggambar diagram itu hanya untuk khusus kejadian yang saling berhubungan. Kalau kejadian yang tidak berhubungan, saling lepas, maka kita tidak bisa menggunakan cara menggambar diagram atau membuat tabel, tidak valid. Biasanya digunakan cara ketiga kalau tidak berhubungan, yaitu dengan cara pengisian kotak. Nah, kalau berhubungan, ini kan sebenarnya berhubungan antara celana dengan baju berhubungan, kejadian memilih celana dengan kejadian memilih baju itu berhubungan. Kalau dia berhubungan, maka banyaknya cara antara kedua komponen itu kita kalikan. Karena dia berhubungan. Cara memilih baju ada berapa? Ya tadi, banyak baju ada 3. Berarti cara memilih baju berapa? Ya 3. Kan ada 3 itu baju. Jadi mau pilih ini, warna lupa. Pokoknya ada 3 cara, ada 3 jenis baju, berarti 3 cara Bapak pilih. Celana, ada berapa banyak celana? 2. Berarti ada berapa cara Bapak pilih celana? Ya 2. 2 cara memilih celana, yaitu hitam dan biru. Nah, perkalian ini digunakan kalau baju dan celana itu berhubungan. Kan tadi pertanyaannya adalah banyaknya kejadian memilih pasangan antara baju dan celana. Berarti dia berhubungan. Makanya dipakai perkalian. Kalau begitu tinggal kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi gampangnya begitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak berhubungan? Kejadiannya tidak berhubungan. Ya, itu nanti akan kita bahas pada video berikut. Biar tidak terlalu panjang videonya. Sebelum saya akhiri video kali ini, silakan untuk kelas keperawatan, 11 keperawatan, kelasnya Pak GM, untuk mengisi absen di bawah, di kolom komentar. Tulis nama, kelas, dan katakan hadir. Anda berkomentar, Anda dianggap hadir. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan lanjut ke video kedua.